Let's go. Move, move. Now. Now. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Konflik yang tidak berkesudahan di negara-negara Timur Tengah hampir semuanya disponsori oleh Amerika. Negara yang berjuluk Paman Sam itu selama ini berhasil menggiring opini dunia internasional dengan kampanyenya memberantas terorisme dan senjata pemusnah massal. Dan salah satu negara yang menjadi target Amerika di tahun 2003 adalah negara Irak, sehingga terjadilah peperangan. Amerika berhasil menggulingkan rezim Saddam Hussein dengan membuat berita kebohongan bahwa Irak telah menyimpan senjata nuklir sebagai alasan untuk melakukan invasi ke negara tersebut. Kisah itu diangkat menjadi sebuah film yang dibintangi oleh aktor ternama yaitu Matt Damon. Tanggal 19 Maret tahun 2003, ibu kota Irak yaitu Baghdad diserang oleh pasukan Amerika melalui rudal penjelajah. Malam itu, kota Baghdad berada dalam situasi mencekam sehingga terjadi kepanikan di mana-mana. Serangan ini menyebabkan seorang jenderal Irak bernama Muhammad Al-Rawi melarikan diri bersama pasukannya. Sebelum berangkat, ia menitipkan buku catatan kepada ajudannya dan memberi instruksi untuk segera berangkat ke tempat persembunyian. 4 minggu kemudian, pasukan darat Amerika dikerahkan menjalankan misi untuk mencari keberadaan senjata pemusnah massal yang diduga berada di Irak. Nampak jelas keadaan kota terjadi banyak kekacauan dan penjarahan di mana-mana. Setelah mereka tiba di lokasi, seorang pemimpin pasukan bernama Roy Miller menerima laporan bahwa ada sniper berbahaya yang bersembunyi di sebuah gedung sedang mengincar mereka. Namun Miller tetap bersikeras untuk melaksanakan operasi ini dan memerintahkan pasukannya untuk menyergap penembak jitu. Setelah berhasil melumpuhkan musuh, mereka langsung memakai alat pelindung diri dan bersiap masuk ke dalam gedung. Namun alangkah terkejutnya, mereka tidak menemukan apapun di dalam gedung tersebut. Mengetahui kalau senjata yang dicari tidak ditemukan, Miller pun memerintahkan pasukannya untuk kembali ke markas. Dia merasa kejadian ini sangat janggal karena Intel memberi informasi yang tidak valid sehingga operasinya menjadi sia-sia. Scene berlanjut di Bandara Internasional Saddam. Para awak media menyambut kedatangan seorang pria bernama Zubaidi. Ini orangnya. Dia akan diangkat pihak Amerika menjadi pemimpin konveksi kemerdekaan Irak bersama seorang pejabat tinggi Amerika bernama Clark. Ini bebenguknya. Di sana juga ada seorang jurnalis wanita yang bernama Laurie. Dia meminta informasi tentang sumber yang bisa mengungkapkan bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massal atau yang disingkat SPM. Namun Clark seolah menghindar dan menjawab akan mengusahakannya. Sementara pasukan Amerika sedang mengadakan pertemuan untuk membahas operasi pencarian senjata pemusnah yang kedua. Kali ini intel dari militer menjamin bahwa senjata pemusnah pasti berada di area Baghdad. Miller mengajukan beberapa pertanyaan termasuk siapa sumber yang telah memberikan informasi karena dia tak mau kejadian sebelumnya kembali terulang. Namun sebaliknya, Miller malah diingatkan bahwa tugas seorang prajurit hanya melaksanakan perintah dari atasan dan mereka harus mempercayai informasi dari intelijen.
Ketika di luar, Miller berkenalan dengan seorang anggota CIA bernama Martin. Dia membenarkan pendapat Miller bahwa di kota Baghdad memang tidak ada SPM karena tim inspeksi senjata PBB telah mengeceknya 2 bulan yang lalu. Martin mengajak Miller untuk menyelidiki bersama-sama karena berdasarkan dari penyelidikannya bahwa Irak tidak memiliki SPM yang dicari oleh Amerika. Singkat waktu, Miller dan pasukannya dalam perjalanan menuju ke Baghdad. Sementara di markas pusat, Clark menggelar rapat dengan jajarannya untuk melakukan konveksi kemerdekaan Irak dan menjadikan Zubaidi sebagai presiden menggantikan Saddam Hussein. Tapi Martin menolak usulan tersebut lantaran Zubaidi tidak bisa menstabilkan demokrasi. Maka seharusnya pasukan Iraklah yang menentukan pemimpin negaranya. It's chaos. Handle this country and cut out the army. Democracy is messy. Di sisi lain, sekelompok petinggi Irak mengadakan rapat darurat yang dipimpin oleh Jenderal Muhammad Al-Rawi. Karena sejak Amerika mulai menginvasi Irak, keadaan negara mereka menjadi kacau. Mereka pun harus menghadapi pilihan sulit yang menyangkut tentang masa depan negara mereka. Sementara itu, pasukan Miller masih dalam pencarian SPM dengan menggali tanah di beberapa titik. Namun tiba-tiba terjadi sebuah keributan di mana seorang pria bernama Freddy mengatakan jika dirinya melihat sekelompok anak buah Saddam yang tengah melakukan pertemuan. Freddy pun berusaha meyakinkan Miller bahwa kedatangannya bukan untuk menipu, melainkan untuk membantu mereka, di mana Miller pun mempercayainya dan mulai mengatur strategi untuk melakukan penyergapan. Namun saat mereka dalam perjalanan, ternyata rapat telah dibubarkan dan ketika sampai di lokasi, mereka melihat mobil hitam dan langsung menghadangnya. Go. Melihat pasukan Irak diserang tentara Amerika, Al-Rawi yang masih berada di dalam bergegas meninggalkan rumah. Sementara Miller yang berhasil menahan beberapa orang, dia bergerak masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penangkapan. Dan sayangnya Al-Rawi dan beberapa pasukannya berhasil melarikan diri. Dari beberapa orang yang tertangkap, ternyata salah satunya merupakan ajudan Al-Rawi yang bernama Hamzah, di mana ia membawa sebuah buku catatan milik sang jenderal yang langsung mereka amankan untuk diselidiki. Miller juga baru mengetahui bahwa orang yang lolos dari kejaran adalah seorang jenderal penting Irak yang bernama Al-Rawi. Mereka pun membawa para tawanan ke markas untuk diinterogasi, di mana Hamzah mengatakan jika buku catatan itu berisi aktivitas serta lokasi tempat persembunyian Al-Rawi. Hamzah juga meminta Miller supaya menjamin keamanan seluruh keluarganya. Tanpa diduga, beberapa helikopter mendarat mencegat mereka. Ternyata mereka adalah pasukan khusus Amerika yang dipimpin oleh Mayor Bridge. Mereka mengambil paksa seluruh tawanan dan meminta Miller menyerahkan buku catatan itu. Namun secara diam-diam Miller menyerahkan buku itu kepada Freddy. Karena tak ada bukti, pasukan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan saat itu juga Freddy melarikan diri sehingga mereka pun langsung melakukan pengejaran. Freddy mengaku tidak berniat untuk kabur dan hanya ketakutan. Dia pun mengembalikan buku tersebut. Miller kemudian berjanji akan memberinya imbalan uang atas semua bantuannya. Tapi bagi Freddy, ia nekat bertindak sejauh ini bukan hanya demi uang, namun demi negara dan juga hidupnya di masa depan. Kemudian Miller menghubungi Martin untuk melakukan pertemuan untuk menyelidiki kejadian ini. Dia juga meminta Freddy agar menjadi penerjemahnya. Sementara itu, Laurie kembali menemui Clark untuk menagih informasi lebih lanjut mengenai yang pernah dijanjikan. Tapi seandainya Clark tidak bersedia memberitahu, dia akan mencari informasi dari orang lain untuk menyelidiki kebenaran informasi yang sudah disebarkan bahwa Irak telah menyimpan senjata pemusnah massal.
Sin kembali ke Miller yang telah sampai di zona aman, sebuah lokasi yang jauh dari kekacauan, di mana orang-orang masih bisa santai menikmati hidup mereka. Di sana, Miller pun melaporkan kepada Martin mengenai pasukan khusus yang membawa paksa para tawanan. Dia juga memberi buku itu untuk diselidiki dan memastikan bahwa Hamzah akan memberitahu posisi Al-Rawi jika mereka bisa mendapatkan Hamzah yang kini sedang ditawan pasukan khusus. Ketika Miller akan beranjak pergi, Laurie datang mengenalkan dirinya dan bertanya seputar SPM, di mana ia memberi kartu nama jika Miller membutuhkan bantuannya. Kemudian Miller membuka jurnal tentang SPM yang ditulis oleh Laurie, bahwa ada seorang pejabat tinggi Irak yang mengetahui beberapa lokasi spesifik SPM, di mana orang itu pernah bertemu dengan pejabat Amerika di suatu lokasi yang dirahasiakan. Di sisi lain, Hamzah yang kini diinterogasi pasukan khusus terus dipaksa untuk memberitahu di mana Al-Rawi bersembunyi. Hamzah yang sudah tak kuat mendapat siksaan akhirnya mengaku bahwa buku itulah jawabannya dan sekarang dibawa oleh Miller. Dan saat itu juga Clark langsung menanyakan tentang buku itu kepada Miller, di mana Miller memberitahu jika semua bukti sudah ia berikan kepada Martin. Dia juga memperingatkan Miller supaya berhati-hati dengan Martin. Walau sudah diperingatkan, Miller kemudian menemui Martin untuk menanyakan hasil penyelidikan bahwa mereka harus menangkap Al-Rawi yang kemungkinan bersembunyi di sekitar area Baghdad. Martin meminta Miller untuk membebaskan Hamzah yang kini sedang ditawan, dan jika Hamzah bersedia memberitahu keberadaan Al-Rawi, Martin berjanji akan memberikan uang dan akan mengeluarkan keluarganya dari negara ini. Setelah Miller pergi, Clark datang dengan membawa surat izin penggeledahan dari Gedung Putih untuk mengambil buku catatan milik Al-Rawi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Miller mendatangi penjara dan berhasil mendapat izin bertemu dengan Hamzah. Dalam kondisi sekarat, Hamzah sempat mengucapkan sebuah tempat pertemuan Al-Rawi yang berada di Yordania. Namun setelah itu, Hamzah mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian pasukan khusus di bawah perintah Clark berhasil menemukan persembunyian Al-Rawi. Mereka menyerang rumah aman dan menewaskan beberapa prajurit. Namun sayangnya mereka tidak menemukan Al-Rawi. Setelah mendapat informasi, Miller kemudian menemui Laurie untuk mengungkapkan bahwa jurnal yang ditulis oleh Laurie hanyalah omong kosong, karena faktanya tak ada satupun lokasi yang menunjukkan bahwa SPM berada di Irak. Laurie mengatakan bahwa pihak Amerika pernah memberikan laporan tersebut kepadanya, tapi dia juga masih meragukan kebenarannya. Selepas dari itu, Miller menemui Martin untuk menyelidiki aktivitas Al-Rawi di luar Irak. Diketahui pada Februari 2003, Al-Rawi berada di Yordania untuk bertemu dengan seorang petinggi Amerika, dan ternyata orang tersebut adalah Clark. Namun mereka belum mengetahui tujuan pertemuan tersebut. Kemudian Martin mendapat laporan jika pasukan Amerika atas perintah Clark telah menyerang persembunyian Al-Rawi. Serangan itu mengungkapkan bahwa Clark sedang memburu Al-Rawi agar semua perbuatannya tidak terbongkar. Hal itu membuat Miller segera berangkat menuju Yordania. Beberapa waktu kemudian pasukan khusus kembali melakukan penyerangan. Tapi ajudan Al-Rawi tetap bungkam mengenai tempat persembunyian sang jenderal. Ketika dia akan dihabisi, namun tiba-tiba Miller datang tepat waktu menyelamatkannya. Setelah membiarkannya pergi, Miller mengabari Martin jika dia memberi pesan ajudan Al-Rawi untuk mengadakan pertemuan pada malam ini. Sementara ajudan Al-Rawi telah tiba di tempat persembunyian. Dia melaporkan jika pasukan khusus Amerika telah menyerang persembunyian mereka. Namun tiba-tiba ada seorang tentara Amerika menyelamatkan nyawanya. Dia meminta mengatur pertemuan untuk membuat kesepakatan. Di sisi lain, Clark melihat pengumuman dari Presiden Amerika saat itu yang bernama George Walker Bush bahwa pasukan Amerika dan sekutu berhasil memenangkan operasi besar di Irak.
sampai ia diberitahu bahwa seorang tentara pasukan khusus telah tewas dibunuh oleh tentara Amerika sendiri. Dia pun langsung mengirim pasukan Delta untuk mengikuti kemana Miller pergi, sekaligus memerintahkan menghabisi Al-Rawi secepatnya. You find Al-Rawi, you take that son of a bitch out. Vanguard 6 is... Sementara itu, Miller tiba di lokasi pertemuan bersama pasukannya di sebuah kota sunyi tak berpenghuni. Tapi di sana ia menemukan seseorang yang mencurigakan, sehingga dia langsung mengontak pasukannya untuk mengawasinya dari belakang. Di waktu yang sama, pihak Amerika mengumpulkan awak media untuk mengumumkan bahwa Irak akan diubah menjadi negara demokrasi. Pihak Amerika juga membubarkan militer Irak yang tersisa, Departemen Pertahanan dan Badan Intelijen. Bahkan keamanan nasional resmi dibebas tugaskan, di mana hal itu disaksikan oleh Al-Rawi yang membuatnya sangat murka. Ia pun menugaskan pasukannya untuk berperang melawan Amerika demi mempertahankan negara mereka. Sementara Miller masih mengikuti orang tersebut tanpa ia menyadari kalau pasukan Al-Rawi sudah mengincarnya. Hal tersebut membuat pasukan segera mengontak seluruh divisi bahwa salah satu rekan mereka telah dibawa oleh pasukan Al-Rawi. Maka tim gabungan yang dipimpin oleh Brice ikut bertindak melakukan pengejaran, termasuk Freddy yang bergerak sendirian. Kemudian helikopter pasukan khusus Amerika pun tiba di sana dan langsung siaga mengepung area tersebut. Scene beralih ke Miller yang berhadapan langsung dengan sang jenderal. Dia bertanya tentang program SPM di Irak. Tapi yang mengejutkan, Al-Rawi tidak mengetahui tentang program tersebut karena pasukan Irak sudah melucuti semuanya sejak tahun 1991. Dan pantas saja pencarian SPM yang dilakukan oleh Miller selalu nihil karena faktanya SPM hanyalah kebohongan pihak Amerika untuk menggulingkan pemerintahan Irak. Miller pun mencoba meyakinkan Al-Rawi bahwa Washington masih membutuhkannya untuk mempertahankan negara Irak. Namun sang jenderal sangat murka karena Amerika telah menguasai negara Irak dan membubarkan seluruh pasukannya. Namun tiba-tiba pasukan Irak melaporkan bahwa pasukan Amerika sudah mengepung lokasi mereka sehingga baku tembak pun terjadi. Serangan itu membuat sang jenderal pergi meninggalkan lokasi. Miller pun akan dibunuh karena dirasa sudah tidak berguna lagi. Tapi dia melakukan perlawanan sehingga berhasil meloloskan diri dan mengejar sang jenderal. Pasukan Amerika terus maju dan berhasil membuat posisi pasukan Irak semakin terdesak. Brice meminta untuk mengamankan area sedangkan dia akan mengadang Al-Rawi. Mereka pun terus bergerak sampai memasuki pemukiman penduduk. Namun pasukan Irak membalas serangan dengan menembakkan roket sehingga helikopter jatuh dan meledak. Kontak senjata pun kembali terjadi, di mana Miller berlomba dengan Brice untuk menangkap Al-Rawi lebih dulu. Tapi di tengah pengejaran Brice harus tewas akibat ditembak oleh pasukan Irak. Miller pun balas menyerang dan berhadapan dengan sang jenderal. Al-Rawi pun harus mati di tangan Freddy. Di sini Freddy merasa tidak menyesal sama sekali.
sebab tentara Amerika tidak berhak menentukan apa yang terjadi di negaranya. Miller kemudian menyuruh Freddy pergi sebelum para tentara datang ke sini. Beberapa waktu kemudian, Miller membuat laporan tentang kebenaran dari program SPM dan pernyataan palsu, serta data intelijen yang dikarang oleh pihak Amerika sehingga menyebabkan terjadinya perang. Setelah itu, Miller menemui Clark dan mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui semuanya. Tapi Clark hanya bersikap cuek yang membuat Miller sangat kesal, karena peperangan ini menewaskan banyak warga sipil. Tak hanya itu, Miller juga menyebarkan laporannya kepada seluruh media tentang kebohongan yang disusun Amerika selama ini. Hal itu menjadi salah satu aib dalam sejarah invasi militer Amerika di Timur Tengah. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.